أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Akhirnya Hasan dibunuh oleh saudaranya sendiri, Amr bin Tubban As'ad. Sahih? Atas dorongan teman-temannya dan orang-orang yang merasa capek sudah berjalan perang terus ya, ekspansi sampai mereka merasa bosan, ingin kembali ke Yaman, sehingga membisiki Amr, kami akan menjadikan engkau raja, tapi syaratnya kau bunuh saudaramu itu Hasan. Sampai akhirnya dibunuh. Tetapi setelah pulang ke Yaman, Amr ibn Tubban As'ad beberapa lama enggak bisa tidur sama sekali, sampai dipanggil segala macam dokter, dukun, segala macam kuhan wal arrafin, semuanya enggak bisa ngobati. Sampai ada seorang yang berkata kepadanya bahwa penyakitmu ini menimpa setiap orang yang membunuh saudaranya. Maka ini karena sebabmu, kamu membunuh saudaramu sendiri, sekandung, sedarah, maka kamu ditimpa penyakit seperti ini. Dan ini menimpa setiap orang yang seperti itu keadaannya. Maka dia menyesal dan jengkel kepada mereka-mereka yang pernah mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Panggil semua, kemudian dipenggal satu persatu, dibunuh mereka satu persatu, karena raja ini jengkel pada mereka yang membujuknya, yang mendorongnya untuk membunuh Hasan. Kecuali satu orang. Siapa? Diru'in. Siapa? Diru'in. Kenapa? Karena dia sudah menulis dan sudah dititipkan kepada Amr. Dinasihati nggak mau, dia tulis, sampaikan kepadanya. Maka ketika dipanggil dan akan dibunuh, dia berkata, "Inni li indi indaka bara'ah." Aku punya perlepas dirian yang ada padamu. Padaku, kata Amr. Iya, ada padamu. Mana? Yang aku titipkan dulu. Ternyata dibuka titipannya, berbunyi bahwasanya kalau sampai mereka membunuh Hasan, aku berlepas diri daripadanya. Dan sungguh nikmat orang yang tidur dengan nyenyak tanpa memiliki sesuatu, dan sungguh mereka nanti akan susah tidur karena apa yang mereka lakukan. Maka dia menyatakan, engkau telah benar, engkau telah sadak. Sampai halaka Amr, sampai meninggalnya Amr bin Tubban As'ad. Tetapi ketika meninggalnya Amr bin Tubban As'ad, Amr Himyar Marija, urusan kerajaan Himyar kacau balau, wa tafarraqu, dan bercerai-berai. Sampai situ. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Ibn Hisham rahimahullah, fawasada alaihim rajulun min Himyar lam yakun min buyutil mamlakah. Karena sudah tercerai-berai kerajaan Himyar di Yaman, maka datanglah seseorang laki-laki yang segera menguasai dan memanfaatkan keadaan, yaitu seorang yang bernama Lakhni'ah Yanuh Dhu Shanair, atau kadang dibaca oleh mereka Dhu Shanair. Faqatala khiyarahum wa 'abatha bi buyuti ahli mamlakati minhum. Orang ini yang kemudian membunuh semua turunan kerajaan, keluarga kerajaan, dan kemudian berfoya-foya dengan semua harta benda kerajaan. Karena memang orang ini orang fasik. Wa kana Lakhni'ah imra'an fasiqan. Lakhni'ah adalah seorang yang fasik, bahkan ya'mal 'amala qaumi Lut, bahkan dia memiliki penyakit homo, penyakit yang dia tidak suka pada perempuan, sukanya sama laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki. Dan ini seperti kaum Lut yang Allah binasakan mereka. Allah azab mereka dengan diangkat desa mereka dan kemudian dikembalikan dalam keadaan terbalik, terhempas, sampai sekarang tanahnya dalam keadaan berbentuk danau tertutup air, yang airnya sangat asinnya,
yang tidak ada kehidupan sedikit pun. Itu pengaruh adab yang pernah diturunkan kepada kaum Lut karena perbuatan mereka, yaitu perbuatan homo. Maka Lakhni'ah ini adalah seorang yang fasik dan beramal dengan amal kaum Lut, homo. Fadha'atha ila Zur'ah Zinuwas ibn Tuban As'ad. Maka dia memanggil salah satu turunan raja yang tersisa, masih muda belia, namanya Zur'ah. Zur'ah atau dijuluki dengan kunyah Zinuwas ibn Tuban As'ad, saudaranya Hasan ibn Tuban As'ad. Wa kana sabiyan saghiran hina qutila Hasan. Dulu ketika Hasan dibunuh, Zur'ah ini masih kecil. Karena masih kecil tidak dihitung. Sehingga ketika Amr juga meninggal, dia belum ngerti apa-apa. Sampai akhirnya dikuasai oleh si fasik ini yang bernama Lakhni'ah. Ternyata berangsur-angsur besar menjadi pemuda yang ganteng. Thumma shabba ghulaman wasiman dahaibatin wa aqlin. Maka si Zur'ah ini menjadi seorang pemuda yang gagah, memiliki badan yang tegap, bagus dan cerdas. Falamma atahu rasuluhu arafa man yuridu minhu. Karena cerdasnya ketika datang utusan raja fasik, kamu diundang, dipanggil oleh raja. Langsung dia paham, pasti urusannya itu. Karena dia senang dengan anak-anak muda yang ganteng, karena dia homo. Maka dia langsung paham. Fa'aqala sikinan hadidan latifan. Maka dia ambil pisau yang tipis tapi tajam. Fakhaba'ahu baina qadamihi wa na'lih. Dia letakkan antara kaki dengan sendalnya. Ini kaki, ini sendalnya, taruh di sini, diinjak di dalam sendalnya. Tsumma atahu, kemudian dia memenuhi panggilan raja. Falamma khala ma'ahu wataba ilaih. Ketika sudah di kamar berdua dengan raja tadi, wataba ilaih, raja tadi mulai mau memeluknya. Fawasabahu Dzunnuwas, maka Dzunnuwas lebih cepat menikamnya dengan pisau yang dia ambil dari kakinya. Fawaja'ahu hatta qatalah, maka ditikamnya sampai terbunuh raja tersebut. Tsumma kharaja 'alan nas, kemudian keluar menemui manusia. Kemudian mereka berkata, setelah melihat yang keluar justru Zur'ah ibn Tuban As'ad dengan kepalanya raja yang fasik tadi. Dan masyarakat, rakyat senang. Karena raja ini raja yang lalim, raja yang zalim, fasik, hanya berpaya-paya kerjaannya dan menindas rakyatnya. Sehingga ketika keluar pemuda tadi, dan memang dia yang berhak, karena dia turunan raja yang telah lalu, dan dia adalah saudaranya Hasan dan Amr, keluar dengan membawa kepalanya Lakhni'ah. Maka mereka pun berkata serentak, "Ma yanbaghi an yamlikuna ghairuka." Sungguh tidak pantas menguasai kami kecuali engkau, wahai Zur'ah. Enggak pantas memimpin kami sebagai raja kecuali engkau yang telah berjasa. Id arahtana min hadzal khabith. Engkau telah mengistirahatkan kami dari si khabith ini. Khabith adalah orang yang jelek, yang fasik. Famalakuhu wajtama'at alaihi himyar. Akhirnya masyarakat pun bersatu kembali di bawah pimpinan seorang raja yang memang dia turunan dari yang sebelumnya, yaitu Zur'ah ibn Tuban As'ad. Fajtama'at alaihi himyar wa qabailul Yaman. Maka bergabunglah penduduk Himyar dengan kabilah-kabilah dari suku-suku Yaman. Fakana akhiru muluk Himyar. Dan Zur'ah ini adalah raja terakhir dari kerajaan Himyar. Karena setelah itu akan kalah. Wa huwa sahibul ukhdud. Dan dia juga yang terjadi kisah padanya, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Faqama fi mulkihi zamanan. Dia berkuasa di Yaman sebagai raja Himyar sekian zaman. Kemudian dikisahkan, wa kana bi Najran baqaya min ahli dini Isa bin Maryam. Sedangkan di dekat Yaman atau di pinggiran Yaman ada desa yang bernama Najran. Najran ini diisi penduduknya adalah orang-orang dari sisa-sisa
agama Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. yakni ahlu fadlin wastiqamah, orang-orang yang memiliki utamaan, orang-orang yang memiliki iman, agamanya masih lurus, masih dalam keadaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Nabi Isa alaihi salam dan juga memuliakan ibunya Maryam alaihi salam. Sedangkan di Yaman, apa agama mereka? Himyar, Yahudi. Masih ingat? Yahudi masuk dan kemudian memaksa rakyatnya semuanya harus menjadi Yahudi. Maka mereka semuanya sudah beragama Yahudi. Wa khayyarahum baina dzalika wal qatl. Lahum ra'sun yuqalu lahu Abdullah ibn Samir. Sedangkan di Najran, agama mereka agama Nasrani dan agama mereka masih lurus, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dan mereka adalah orang-orang yang ahlu fadlin wal istiqamah. Orang yang lurus dan orang yang memiliki keutamaan. Ala ra'sihim, dan dipimpin oleh pimpinan mereka yang bernama Abdullah ibn Samir. Abdullah ibn Samir. Maka ketika Raja Himyar mendengar sara ilaihim, maka berangkatlah mengutus pasukan besar kepada mereka. Rajanya yang kalian tahu tadi namanya, yaitu Nuwas atau Zur'ah, membawa tentara besar, fada'ahum ilal Yahudi, dan diajak seluruh penduduk Najran untuk menjadi Yahudi. Wa khayyarahum baina dzalika wal qatl, dan memaksa mereka, memilih mereka atau memberikan pilihan antara dua, mau menjadi Yahudi atau dibunuh. Faqadda lahum ukhdud, maka digali parit-parit dan kemudian dipaksa mereka untuk masuk Yahudi, kalau tidak maka dibakar dalam api. Faqarraqa man harraqa bin-nar, maka dibakarlah sebagian mereka dengan api, wa qatala bis-sayf, dan sebagian lain dipenggal dengan pedang-pedangnya, wa musila bihim, bahkan sebagian mereka dicacati. Ini bukan hanya dibunuh, tetapi dipotong tangannya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Hatta qutila minhum qariban min 20,000, hingga terbunuh di kalangan mereka hampir 20,000 orang, dibantai habis oleh pasukannya Nuwas. Fafidi Nuwas dzalika wa junudihi anzalallahu ta'ala ala rasulih. Maka kisah inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan wahyunya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah katakan, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kata Allah, celaka mereka para pemilik parit-parit yang mereka menyalakan api, dan kemudian mereka duduk di sekitarnya, dan kemudian mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Kata Allah, dan Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka membantai orang-orang tersebut kecuali kalau orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidaklah mereka membantai, membunuh, membakar, mencacati, memotong hidungnya, memotong tangannya, memotong telinganya. Semua itu mereka lakukan, tidak ada kesalahan kaum Najran. Enggak ada kesalahan mereka kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa yuqalu kana fi man qatala Nuwas Abdullah ibn Samir. Dan dikisahkan pula di antara yang terbunuh adalah Abdullah ibn Samir, pemimpin mereka. Ra'suhum wa imamuhum, pimpinan mereka dan imam mereka. Adapun di dalam Sirah Ibnu Hisham, ini kan tahdzib, ringkasan Sirah Ibnu Hisham. Di dalam Sirah Ibnu Hishamnya dibahas lebih panjang bahwa Abdullah bin Samir adalah seorang yang saleh, dan dia setiap berbicara orang lain langsung mendengarnya dan memahaminya, langsung berubah. Karena pandainya dia dalam ilmu din dan bagusnya tutur katanya, bagusnya akhlaknya, sehingga setiap dimanapun dia berada selalu orang-orang kagum kepadanya. Maka setiap dia kemudian beribadah, maka orang-orang semua menyaksikannya. Karena merupakan perkara yang baru buat mereka.
Tadinya dia sembunyi-sembunyi di daerah Himyar, dia tidak berani terang-terangan. Sehingga ketika dia berdagang dan sebagainya, mereka tidak tahu menahu kecuali akhlaknya. Ini orang hebat, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang lain dari orang lain. Maka ada seorang yang mengikutinya. Aku penasaran dengan orang ini. Ternyata ketika dia sampai di balik bukit, dia melihat dia sedang beribadah, berdiri, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunggu sampai ketika ada ular yang akan menekannya dari belakang, dia tetap dalam keadaan khusyuk. Maka orang yang ngintip tadi itulah yang kemudian bersegera turun dan menikam ular tadi. Jangan sampai orang ini mati. Baru kemudian terkejutlah dia, ternyata ada orang lain di sana. Sampai diterangkan, agama apa yang kamu bawa? Kemudian dia masuk juga ke dalam keimanan seperti Abdullah bin Sa'ad. Dan terus 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai mulai terkenal